Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Pelajaran pertama, surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Senin, 27 Desember, perjuangan. Ketika orang percaya mengakui iman mereka kepada Kristus dan bergabung dengan gereja, mereka menetapkan tanda pembatas yang membedakan mereka dari masyarakat lainnya. Sayangnya, hal ini menjadi sumber konflik karena secara implisit memberikan penilaian negatif terhadap komunitas mereka dan nilai-nilainya. Bacalah Ibrani 10 ayat 32-34 dan Ibrani 13 ayat 3. Apa pengalaman para pendengar Ibrani setelah pertobatan mereka? Sangat mungkin bahwa para pembaca Ibrani menderita secara verbal dan fisik di tangan orang banyak yang digerakkan oleh lawan. Mereka juga dipenjarakan dan ada kemungkinan mereka juga dipukuli karena para pembesar memiliki kuasa untuk memberikan hukuman dan penahanan, seringkali tanpa mengikuti norma peradilan yang sesuai saat mereka mengumpulkan bukti. Bacalah Ibrani 11 ayat 24-26 dan 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16. Bagaimana pengalaman Musa dan para pembaca 1 Petrus membantu kita memahami mengapa orang percaya Kristen dianiaya? Untuk menanggung penghinaan karena Kristus, secara sederhana berarti mengidentifikasi diri sendiri bersama Kristus, serta menanggung rasa malu dan perlakuan kejam yang tersirat dari hubungan ini. Permusuhan publik terhadap orang Kristen adalah hasil dari komitmen religius mereka yang khas. Orang bisa tersinggung oleh praktek keagamaan yang tidak mereka pahami, atau oleh orang-orang yang gaya hidup dan moralitasnya bisa membuat orang lain merasa bersalah atau malu. Pada pertengahan abad pertama Masehi, Tacitus menganggap orang Kristen bersalah karena kebencian terhadap umat manusia. Apapun alasan untuk tuduhan itu, yang tentunya salah, banyak orang Kristen mula-mula, seperti orang-orang yang Paulus tuliskan surat ini, sedang menderita karena iman mereka. Setiap orang, seorang Kristen atau bukan, menderita. Namun, apa artinya menderita demi Kristus? Berapa banyak penderitaan yang kita hadapi demi Kristus, dan seberapa banyak dihasilkan karena pilihan kita sendiri? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat latar belakang orang-orang Kristen mula-mula di Ibrani, mereka adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, tetapi oleh karena penganiayaan yang datang terus-menerus terhadap mereka, sehingga iman mereka condong terpengaruh dengan penganiayaan tersebut. Ada yang sudah menjadi lemah dan hendak meninggalkan akan kebenaran yang mereka sudah pegang. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada mereka dalam bentuk khotbah-khotbahnya di dalam kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 35 di sana menjelaskan bahwa sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ini merupakan motivasi yang diberikan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen yang ada di Ibrani. Oleh karena begitu menderitanya mereka akibat dari penganiayaan, Paulus memberikan penguatan kepada mereka bahwa jangan pernah melepaskan akan kepercayaan mereka karena ada upah yang besar yang sedang menanti mereka. Mari kita memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam diri kita untuk melayani Tuhan dan melakukan yang terbaik bagi Dia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Amsal 14 ayat 23. Tuhan menyediakan upah bagi saudara dan saya yang tetap mempertahankan komitmen kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus bisa membedakan antara upah dan keselamatan. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dan janganlah ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Keselamatan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma karena iman kita kepada Kristus, bukan karena usaha-usaha kita, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kita harus terus mengingat itu di dalam pikiran kita. Sedangkan untuk mendapatkan upah, ada harga yang harus kita bayar. Kita harus berjuang, kita harus berusaha, kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan upah tersebut.
Itu berarti Alkitab menyatakan bahwa orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan dan diberkati Tuhan. Artinya Tuhan menjamin kehidupan orang benar selama hidup di bumi, dan ketika sampai di sorga nanti orang benar juga akan mendapatkan upahnya lagi dari Tuhan. Apa itu? Mahkota kehidupan. Kita boleh lihat itu di dalam Yakobus 1 ayat 12. Mahkota sukacita, kemegahan 1 Tesalonika 2 ayat 9 dan 10, dan mahkota kebenaran 2 Timotius 4 ayat 8. Bahkan mahkota kemuliaan 1 Petrus 5 ayat 4, dan berkat-berkat sorga lainnya. Karena itu, seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi di dunia, kita harus mampu bertahan dalam penderitaan. Sebab hidup kekristenan adalah hidup di medan peperangan. Berperang melawan iblis dan berperang melawan dunia dengan segala keinginannya. Dan Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Apabila kita setia kepada Tuhan, ada upah, yakni Allah akan terus memberkati kita di dunia ini. Dan mahkota kebenaran akan diberikan kepada kita ketika kita diselamatkan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kami. Kami tidak akan melepaskan akan kepercayaan kami kepada Tuhan, karena besar upah yang menantinya. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat merefleksikan akan firman ini di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.